Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang disebut oleh media Jepang sebagai kasus kejahatan paling mengerikan dalam sejarah. Polisi Jepang telah mengirimkan 40.000 orang untuk menyelidiki kasus ini. Namun hingga 30 tahun berlalu, kasus ini masih belum terpecahkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada suatu malam yang sunyi lebih dari 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1988 pukul setengah 8 malam. Seorang pekerja kantoran berusia 30 tahun bernama Masaki Yashiki telah menyelesaikan pekerjaannya dan segera bergegas kembali ke apartemennya di distrik Nakagawa di kota Nagoya. Dia sangat cemas dengan kondisi istrinya, Mitsuko Moriya, yang sudah hamil tua dan akan segera melahirkan anak pertama mereka. Sayangnya, Mitsuko sudah melewati perkiraan masa kelahiran selama 5 hari dan saat ini dia sendirian di rumah tanpa adanya seorang pengasuh. Setiap hari, Masaki selalu gelisah dan menelepon beberapa kali untuk menanyakan apakah Mitsuko sudah mulai mengalami kontraksi. Namun pada pukul setengah 7 sore, Masaki mencoba menelepon kembali ke rumah, tetapi Mitsuko tetap tidak menjawab panggilannya. Setelah lebih dari 10 menit berlari kencang menuju apartemennya, Masaki melihat bahwa jendela apartemennya tampak dalam kegelapan sementara lampu tetangga telah menyala. Tanpa berpikir panjang, Masaki segera menaiki tangga dan mengeluarkan kunci dari dalam sakunya. Namun hatinya segera berdegup kencang setelah melihat pintu rumah yang seharusnya terkunci, sekarang dalam kondisi sedikit terbuka ditiup oleh angin lembut. Merasa ada yang tidak beres, Masaki segera masuk ke dalam rumah dan segera melihat rumahnya dalam kondisi gelap disertai aroma aneh yang menusuk hidung. Masaki yang cemas berulang kali memanggil Mitsuko, namun tetap tidak ada jawaban. Di dalam sebuah rumah yang sepi, samar-samar ia mendengar suara mirip kucing dari arah kamar tidur yang berada di lantai 2. Masaki melangkah menaiki tangga dengan hati-hati, mulai mengenali suara tersebut, dan mulai meragukan pendengarannya sendiri karena suara itu jelas terdengar seperti tangisan bayi. Saat dia membuka pintu geser di salah satu kamar di lantai 2, pemandangan tidak terbayangkan segera muncul di depan Masaki. Masaki menemukan istrinya tergeletak di samping mesin penghangat ruang, terlihat berlumuran darah dengan luka panjang di perutnya. Di antara kedua paha kakinya, ia menemukan seorang bayi berwarna merah, sedang terbaring dan menangis lemah. Masaki mencoba mendekat dan menemukan bahwa leher istrinya terlilit oleh kabel listrik yang masih terpasang di stop kontak dengan kedua tangan terikat ke belakang. Melihat kondisi istrinya yang sangat parah, Masaki segera berlari ke pintu masuk untuk menelepon ambulans. Namun, dia segera kebingungan saat tidak menemukan telepon rumah di tempat biasanya berada, hanya terlihat kabel telepon yang putus. Masaki tidak punya banyak waktu untuk mencari, dia mulai berteriak dan berlari ke rumah tetangga untuk meminjam telepon guna memanggil ambulans dan polisi. Mobil ambulans dan polisi tiba di lokasi dalam 10 menit. Tim petugas medis menemukan bahwa Mitsuko sudah meninggal, sementara bayi tersebut memiliki luka parah di beberapa bagian tubuhnya dan napasnya dalam kondisi sangat lemah. Petugas medis segera membawa bayi itu ke rumah sakit sambil memberikan penyelamatan guna mempertahankan kehidupan kecilnya dari ambang kematian. Dokter forensik mulai melakukan penyelidikan di tempat kejadian dan menurut hasil pemeriksaan forensik, mereka menemukan bahwa bagian bawah perut Mitsuko hingga ke dada terbelah oleh pisau tajam sepanjang 38 cm. Luka ini cukup besar untuk mengeluarkan bayi dari rahim seorang wanita hamil. Namun luka mengerikan ini bukanlah luka fatal. Leher Mitsuko memiliki kabel yang menjerat lehernya. Dokter forensik secara awal menyimpulkan bahwa setelah pelaku mencekik Mitsuko, dia melakukan pembedahan tubuh. Dokter forensik melakukan pemeriksaan mayat lebih lanjut di rumah sakit dan hasilnya menunjukkan bahwa kematian Mitsuko disebabkan oleh kekurangan oksigen dan waktu kematiannya antara pukul 3 hingga 5 sore. Informasi dari rumah sakit membuat polisi yang masih menyelidiki di lokasi kejadian sangat kebingungan.
Menurut ingatan Masaki pada pukul 6:30 sore ini, dia masih sempat menelepon ke rumah. Saat itu, ia jelas mendengar suara nada panggil, yang berarti sambungan kabel telepon masih dalam kondisi terhubung. Jika kabel telepon rumah telah diputus pada pukul 5 sore, bagaimana mungkin telepon rumah masih bisa terhubung dan mengirimkan nada panggil? Selain itu, meskipun pihak kepolisian telah mencari di sekitar lokasi kejadian, mereka tetap tidak menemukan telepon rumah itu. Apakah mungkin telepon itu dibawa pergi oleh pembunuh? Tidak lama kemudian, dokter forensik memberikan kabar yang membuat tubuh semua orang merinding. Telepon rumah itu ditemukan diselipkan di dalam organ perut Mitsuko beserta dengan gantungan kunci Mickey Mouse. Mereka juga mendapat kabar bahwa bayi yang secara kasar diambil dari tubuh Mitsuko oleh tersangka berhasil selamat. Kepolisian mulai melakukan wawancara dengan penduduk sekitar. Menurut tanggapan penduduk sekitar, korban Mitsuko adalah seseorang yang menjalani kehidupan yang sangat biasa dan teratur. Setiap sore sekitar pukul 4, dia selalu mengambil pakaian dari balkon dan menyimpannya di dalam rumah. Namun, pada tanggal 18 Maret ketika hari kejadian itu terjadi, meskipun hari sudah gelap, semua pakaian itu masih tergantung di balkon. Pada saat yang sama, tetangga juga melaporkan bahwa pada sore 18 Maret, ada seorang tamu yang mengunjungi rumah Mitsuko. Polisi segera menemukan pengunjung tersebut, yaitu teman sejawatnya yang bernama Tanaka Masako. Menurut ingatannya, saat dia mengunjungi Mitsuko pada sore itu, Mitsuko tidak menunjukkan perilaku aneh dan suasana hatinya sangat baik. Dia meninggalkan rumah Mitsuko tepat pukul 3 sore dan Mitsuko sendirilah yang mengantarnya ke tempat parkir sebelum dia pergi dengan mobilnya. Dia tidak melihat adanya kejanggalan di sekitarnya. Polisi juga mendapat informasi yang sedikit berbeda dari tetangga sekitar Mitsuko. Menurut para tetangga, sejak Mitsuko hamil, dia dan suaminya Masaki sering bertengkar. Suara pertengkaran mereka bahkan terdengar dari balik dinding. Pertengkaran mereka sebagian besar disebabkan oleh penolakan suami terhadap pekerjaan Mitsuko. Selain itu, dokter kandungan Mitsuko juga mengungkapkan kepada polisi bahwa Mitsuko mengalami depresi selama kehamilan dengan fluktuasi emosi yang cukup besar. Satu detail lain yang membuat polisi memikirkannya adalah bayi yang selamat. Dari kondisi luka pada bayi, meskipun tersangka menggunakan pisau yang sangat tajam, luka tersebut terbukti hasil dari ketidaksengajaan. Luka itu terjadi saat membuka perut karena kurangnya pemahaman akan struktur anatomi tubuh manusia. Sehingga sayatan yang dihasilkan terlalu dalam dan melukai janin di dalam rahim. Tersangka jelas mempertimbangkan nyawa janin, sehingga ia melakukan tindakan pembedahan ini. Tersangka jelas mengetahui bahwa 10 menit setelah ibu meninggal, janin akan mengalami kekurangan oksigen dan sirkulasi darah yang membuatnya dapat meninggal bersama ibunya. Dapat dikatakan bahwa tindakan pembedahan yang tampak kejam ini justru menyelamatkan nyawa anak yang malang ini. Dengan memikirkan hal ini, seorang yang sangat mencurigakan menjadi tersangka bagi pihak berwenang. Ia adalah suami dari Mitsuko, yaitu Masaki Yashiki. Jika tersangka melakukan pembedahan pada ibu hamil demi menyelamatkan bayi yang dikandung, maka hal ini sesuai dengan motif kepentingan Masaki sebagai ayah dari anak tersebut. Tetapi menurut kesaksian rekan kerja perusahaannya, Masaki menelepon istrinya setiap hari dan hubungan mereka terdengar baik. Yang lebih penting pada hari kejadian, ia terus bekerja di kantornya dan tidak pernah meninggalkan ruang kerjanya. Jadi keterlibatan langsung Masaki sebagai pelaku pun tidak terbukti. Pihak berwenang kembali memeriksa Tanaka Masako. Ia mengatakan bahwa pada sore hari itu, ia pergi ke rumah Mitsuko untuk membeli produk darinya. Menurut ingatannya, karena ia telah membuat janji untuk mewarnai rambutnya pada pukul 3:30 sore, ia meninggalkan rumah Mitsuko tepat pukul 3 sore. Mitsuko mengantarnya ke tempat parkir di bawah gedung dengan mengenakan sandal jepit, dan ia ingat bahwa pintu tidak dikunci saat itu. Stylist salon kecantikan juga membeberkan pernyataan Tanaka
bahwa ia memang benar datang tepat waktu pada sore itu. Pernyataan bahwa Tanaka Masako tidak berada di rumah juga terbukti benar. Tetapi, ia memberikan petunjuk baru. Ketika mereka sedang mengobrol, Mitsuko pernah mengatakan bahwa kamar di sebelah rumahnya seharusnya tidak dihuni saat ini. Tetapi, ia sering mendengar suara seorang pria masuk dan keluar dari sana yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hanya saja setelah pihak berwenang menyelidiki rumah kosong di sebelah, mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan, tidak ada siapapun di sana. Penyelidikan terjebak dalam kebuntuan hingga seorang detektif senior di tempat kejadian segera menemukan petunjuk. Pintu masuk apartemen ini tidak memiliki penjaga atau kamera CCTV, sehingga siapapun bisa masuk ke dalam gedung. Bagi pencuri, ini adalah lokasi kejahatan yang sangat bagus. Pada saat itu, seorang penghuni teringat bahwa pada pukul 3 sore, ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm. Sedang berkeliling di gedung itu mencari seseorang yang bernama Nakamura. Sekitar pukul 3:10, pria itu dilihat oleh saksi lain sedang berlari keluar dari gedung ke arah utara. Tidak lama setelah dia berlari, seorang pria bertubuh lebih tinggi mencoba masuk ke rumah tinggal di lantai 1 untuk mencuri. Setelah pemilik rumah menemukannya, dia dengan tenang berbalik dan berjalan pelan keluar dari apartemen, menghilang di ujung jalan. Polisi mulai menyelidiki kedua pria asing ini. Menurut kesaksian saksi mata, kedua pria yang muncul secara berurutan ini tidak memiliki noda darah pada tubuh mereka. Jika kejadian ini dilakukan oleh pria yang pertama, dia perlu menyelesaikan pembunuhan dan pengambilan bayi dari perut Mitsuko dalam waktu kurang dari 10 menit, yaitu antara pukul 3 sore hingga 3:10. Sudah termasuk waktu dalam melepas pakaian yang terkena darah, memutuskan telepon di lantai 1, menyelipkannya kembali ke perut korban, lalu pergi dengan membawa pisau yang digunakan untuk kejahatan. Dan jika pria kedua yang melakukan kejahatan, mengapa dia tidak langsung pergi setelah merapikan semua barangnya? Mengapa dia harus pergi ke rumah tetangga sebelah untuk mencuri? Bahkan setelah ada orang yang melihat wajahnya, tidak ada keinginan untuk membunuh dan menyembunyikan jejak, malah dia pergi dengan berpura-pura tenang. Misteri dalam kasus ini, bagaimana caranya bisa dipecahkan? Berbagai bukti menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah tindakan impulsif. Kemunculan gantungan kunci Miki di perut Mitsuko terasa sangat tidak alami. Tersangka sepertinya sedang menyampaikan informasi kepada keluarga korban melalui tindakan tersebut. Siapa sebenarnya yang membunuh Mitsuko? Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.